Halo sahabat Bawaslu, pengenalan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB sangatlah penting. Maka dari itu kita perlu memahami alat kerja formulir PDPB sebagai berikut. Form ADPB 4. Alat kerja metode uji petik terhadap pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Form ADPB 4 digunakan untuk mengawasi proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui metode uji petik. Formulir ini mencatat hasil verifikasi terhadap pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, seperti meninggal dunia, ganda, pindah domisili, atau menjadi anggota TNI, Polri. Data ini penting untuk memastikan daftar pemilih tetap akurat dan mutakhir. Lengkapi data administratif formulir, kabupaten, kota, provinsi, dan periode penetapan PDPB yang sedang diuji. Langkah awal adalah mengidentifikasi sampel. Isi nomor urut, di kolom 1, nama sampel, di kolom 2, NIK sampel, di kolom 3, dan alamat domisili, di kolom 4 dan 5. Kriteria 1 bagi pemilih yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan hasil uji petik, checklist kolom 6 jika benar yang bersangkutan merupakan pemilih yang meninggal dunia. Checklist kolom 7 jika yang bersangkutan merupakan pemilih yang belum meninggal dunia. Kriteria 2 bagi pemilih ganda. Checklist kolom 8 jika benar yang bersangkutan merupakan pemilih ganda. Checklist kolom 9 jika tidak benar yang bersangkutan merupakan pemilih ganda. Kriteria 3 bagi pemilih yang belum genap 17 tahun dan belum kawin, atau belum menikah pada saat PDPB. Berdasarkan hasil uji petik, checklist kolom 10 jika benar yang bersangkutan merupakan pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin, atau belum menikah pada saat dilakukan PDPB. Checklist kolom 11 jika tidak benar yang bersangkutan merupakan pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin, atau belum menikah pada saat dilakukan PDPB. Kriteria 4 bagi pemilih pindah domisili. Berdasarkan hasil uji petik, checklist kolom 12, jika benar yang bersangkutan merupakan pemilik pindah domisili. Checklist kolom 13, jika tidak benar yang bersangkutan merupakan pemilik pindah domisili. Kriteria 5, TNI, dan kriteria 6, Polri. Berdasarkan hasil uji petik, checklist kolom 14 jika benar yang bersangkutan merupakan pemilih yang telah beralih status sebagai prajurit TNI. Checklist kolom 16 jika benar yang bersangkutan merupakan pemilih yang telah beralih status sebagai anggota Polri. Gunakan kolom 15 untuk menceklis jika tidak benar yang bersangkutan merupakan pemilih yang telah beralih status sebagai prajurit TNI dan checklist kolom 17 jika tidak benar yang bersangkutan merupakan pemilih yang telah beralih status sebagai anggota Polri. Kriteria 7 bagi warga negara asing. Berdasarkan hasil uji petik, checklist kolom 18 jika benar yang bersangkutan merupakan warga negara asing. Checklist kolom 19 jika tidak benar yang bersangkutan merupakan warga negara asing. Kriteria 8 bagi pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil uji petik, checklist kolom 20 jika benar yang bersangkutan merupakan pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Checklist kolom 21 jika tidak benar yang bersangkutan merupakan pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terakhir, kolom 22 diisi keterangan untuk melengkapi informasi. Gunakan kolom ini untuk mencatat temuan penting dari hasil pengawasan atau uji petik yang dilakukan. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai tata cara pengisian alat kerja Form ADPB 6 pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dalam metode uji petik terhadap pemilih baru. Hal ini penting untuk memastikan hak warga negara agar dapat menggunakan hak pilihnya khususnya bagi pemilih yang genap 17 tahun, pemilih yang sudah kawin, atau sudah menikah, perubahan status TNI, Polri menjadi sipil, mantan terpidana yang sudah menjalani pidana tambahan pencabutan hak pilih, maupun pemilih pindah. Lengkapi data administratif formulir, kabupaten, kota, provinsi, dan periode penetapan PDPB yang sedang diuji. Langkah awal adalah mengidentifikasi sampel. Isi nomor urut, di kolom 1, nama sampel, di kolom 2, NIK sampel,
di kolom 3, dan alamat domisili, di kolom 4 dan 5. Kriteria 1 bagi pemilih genap berumur 17 tahun pada saat dilakukan PDPB. Berdasarkan hasil uji petik, checklist kolom 6 jika benar yang bersangkutan pemilih genap berumur 17 tahun pada saat dilakukan PDPB. Checklist kolom 7 jika tidak benar yang bersangkutan pemilih genap berumur 17 tahun pada saat dilakukan PDPB. Kriteria 2 bagi pemilih yang sudah kawin atau sudah menikah pada saat PDPB meskipun yang bersangkutan belum berusia 17 tahun. Berdasarkan hasil uji petik, checklist kolom 8 jika benar yang bersangkutan pemilih yang sudah kawin atau sudah menikah pada saat dilakukan PDPB, meskipun yang bersangkutan belum berusia 17 tahun. Checklist kolom 9, jika tidak benar yang bersangkutan pemilih yang sudah kawin atau sudah menikah pada saat dilakukan PDPB, meskipun yang bersangkutan belum berusia 17 tahun. Kriteria 3 bagi pemilih yang berubah status dari prajurit TNI atau anggota Polri menjadi warga sipil. Berdasarkan hasil uji petik, checklist kolom 10 jika benar yang bersangkutan pemilih yang berubah status dari TNI atau anggota Polri sebagai warga sipil. Checklist kolom 11, jika tidak benar yang bersangkutan pemilih yang berubah status dari TNI atau anggota Polri sebagai warga sipil. Kriteria 4 bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik. Berdasarkan hasil uji petik, checklist kolom 12 jika benar yang bersangkutan pemilih, mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik. Checklist kolom 13, jika tidak benar yang bersangkutan pemilih, mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik. Kriteria 5 bagi pemilih pindah. Berdasarkan hasil uji petik, checklist kolom 14 jika benar yang bersangkutan pemilih pindah masuk. Checklist kolom 15, jika tidak benar yang bersangkutan pemilih pindah masuk. Terakhir, isi kolom 16 untuk menuliskan keterangan tambahan hasil pengawasan. Misalnya, penjelasan terkait status kependudukan, alasan perubahan data, atau hasil klarifikasi dengan pihak terkait. Keterangan ini penting sebagai bukti dan dasar tindak lanjut hasil pengawasan. Form ADPB 8. Alat kerja metode uji petik terhadap data pemilih berkelanjutan yang ditetapkan KPU Kabupaten, Kota. Formulir ADPB 8 merupakan alat kerja pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Melalui metode uji petik terhadap data yang ditetapkan KPU Kabupaten, Kota, formulir ini digunakan untuk memastikan keakuratan, kesesuaian, dan validitas data pemilih di lapangan. Lengkapi bagian atas formulir dengan data administratif, kabupaten, kota, provinsi, periode penetapan PDPB, dan total jumlah sampel yang diuji. Isi identitas sampel, nomor urut, di kolom 1, nama sampel, di kolom 2, NIK, di kolom 3, RT/RW, kelurahan, di kolom 4, dan kecamatan, di kolom 5. Ini adalah data dasar untuk verifikasi. Setelah pengujian, jika sampel memenuhi syarat sebagai pemilih, centang hanya di kolom sesuai atau kolom 6. Cukup satu centang di kolom ini untuk status memenuhi syarat. Jika sampel merupakan pemilih yang sudah meninggal dunia, centang di K1 kolom 7. Sehingga bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Jika sampel merupakan pemilih ganda, centang di K2 kolom 8. Sehingga bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, jika sampel merupakan pemilih belum genap berusia 17 tahun dan belum kawin atau belum menikah pada saat dilakukan PDPB, centang di K3 kolom 9. Sehingga bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, jika sampel merupakan pemilih pindah domisili, centang di K4 kolom 10. Sehingga bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, jika sampel merupakan pemilih yang sudah berubah status sebagai prajurit TNI, centang di K5 kolom 11. Sehingga bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, jika sampel merupakan pemilih yang sudah berubah status sebagai anggota Polri, centang di K6 kolom 12. Sehingga bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, jika sampel merupakan warga negara asing, centang di K7 kolom 13. Sehingga bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih,
Jika sampel merupakan pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, centang di K8 kolom 14, sehingga bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Jika data sampel seluruhnya sudah dilakukan pengujian uji petik, selanjutnya hitung jumlah per sampel terkait kriteria yang sesuai dengan jumlah pengujian. Akhiri dengan mengisi keterangan di kolom 15. Gunakan kolom ini untuk melengkapi informasi penting berdasarkan hasil pengawasan atau uji petik yang dilakukan. Melalui alat kerja ini, pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terukur. Ketiga formulir ini memastikan setiap data yang ditetapkan KPU telah diverifikasi secara faktual di lapangan. Dengan pelaksanaan yang konsisten, diharapkan akurasi dan integritas daftar pemilih tetap terjaga demi terselenggaranya pemilu yang jujur, transparan, dan berkualitas.